Oke, selamat sore. Semoga adik-adik semuanya sehat. Eh, di video ini saya akan mencoba menjelaskan apa perbedaan antara bandwidth dengan throughput. Jadi bandwidth mungkin sering kita dengar istilahnya, namun ada satu istilah lagi yang berkaitan dengan bandwidth. Oke, langsung saja. Nah, biasanya bandwidth itu dikaitkan dengan kecepatan ya. Jadi biasanya kecepatan yang dimaksud itu eh, berapa banyak data yang bisa dibawa dalam satu jalur komunikasi atau dalam bahasa sederhananya berapa banyak data yang bisa kita kirimkan. Nah, berapa besar data yang bisa kita kirimkan itu biasanya akan bergantung dengan medianya ya. Dalam hal ini ada dua contoh, yang misalnya yang pertama itu menggunakan kabel UTP kategori 6, itu biasanya bisa mendapat bandwidth 1000 Mbps atau 1 giga. Ada juga yang lebih dari itu. Ataupun media yang lain, contohnya menggunakan fiber optik, itu bisa mencapai 10.000 Mbps atau 10 gigabit per second, ataupun bisa lebih besar lagi ya. Jadi biasanya bandwidth itu digunakan untuk menyampaikan istilah berapa banyak data yang bisa kita kirimkan melalui sebuah media ya. Jadi kaitannya sangat dekat dengan media yang digunakan, apakah kabelnya, berapa besar kecepatannya, ataupun juga misalnya dengan menggunakan wireless ataupun WiFi. Nah, untuk throughput, throughput ini eh, satu istilah lain lagi ya, yang sangat dekat kaitannya dengan bandwidth, di mana throughput itu adalah besarnya data yang bisa kita kirimkan dalam satu waktu tanpa ada error ataupun tanpa ada kegagalan. Jadi misalnya tadi saya menjelaskan menggunakan kabel 1 giga ataupun kabel 10 giga, itu tidak akan selalu bisa tercapai bandwidth-nya terhabiskan. Misalnya saya pakai laptop menggunakan kabel UTP kategori 6, kecepatan data yang saya dapatkan di laptop saya itu pasti tidak akan selalu sebesar 1 giga. Kenapa? Karena ada throughput ini. Throughput ini eh, dipengaruhi, atau salah satu indikator parameter yang mempengaruhinya adalah kecepatan dari komputer yang digunakan. Jadi tidak semua komputer yang menggunakan kabel 1 giga bisa mendapatkan kecepatan 1 giga. Biasa di bawahnya. Kenapa? Karena kecepatan komputernya, dalam hal ini prosesor, memori, dan hard disknya itu lambat, sehingga tidak bisa memaksimalkan bandwidth kabel jaringannya. Hal lain yang mempengaruhi juga adalah kecepatan server ya. Jadi saat kita mengakses server menggunakan jaringan yang kecepatan jaringannya kabel 1 giga, itu juga tidak akan bisa selalu 1 giga. Kenapa? Selain tadi komputer kita yang lambat, server yang juga kita akses itu juga bisa saja lambat. Banyak lagi hal-hal yang lain yang mempengaruhi ya. Misalnya desain jaringan itu sangat mempengaruhi juga, protokol yang digunakan, jarak antara perangkat yang satu dengan yang lain, itu juga mempengaruhi error dan lain-lain sebagainya. So, kita coba ambil satu contoh ya, contoh. Misalnya ada laptop yang menggunakan wireless WiFi 6 atau 802.11ax, di mana WiFi 6 ini bisa mencapai ratusan Mbps, bahkan bisa sampai 1 giga. Dia terhubung ke access point yang juga mendukung WiFi 6, tapi saat laptop itu diuji kecepatan atau speed test dari laptop itu ke satu server, hanya mendapatkan kecepatan 140 Mbps. Jadi walaupun laptop yang WiFi 6 tadi bisa ratusan atau sampai gigaan,
Tapi ternyata saat uji coba itu speed testnya hanya mencapai 140. Kenapa? Karena yang tadi disebutkan bisa jadi eh, desain jaringannya yang kurang baik atau kurang bagus, juga perangkat jaringan dari akses pointnya hingga ke servernya yang juga mungkin kurang baik ya. Sehingga dari laptop ke server itu hanya mendapatkan kecepatan 140 Mbps. Walaupun menggunakan media wireless yaitu Wi-Fi 6 yang bisa mencapai lebih dari 100 Mbps. Ya, mungkin saya kasih contoh satu lagi. Ya, ibaratnya kalau kita berlangganan internet ke provider misalnya, kita berlangganan 20 Mbps, itu kan tidak selalu kita bisa mendapatkan kecepatan 20 Mbps. Bisa jadi laptop kita atau komputer kita yang memang lambat, bisa jadi juga server yang kita akses juga lambat, atau memang dalam waktu-waktu tertentu banyak pengguna yang mengakses, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi 20 Mbps tadi itu bisa kita anggap sebagai bandwidth, tapi ternyata throughput-nya bisa di bawah dari 20 Mbps itu. Oke, demikian saja penjelasan bandwidth dengan throughput. Semoga bisa bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.